Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para mahasiswa sekalian. Baik, kita masih melanjutkan video kita mengenai transaksi barang keluar. Pada video kali ini adalah bagian ketiga. Kemarin kita sudah menambahkan input data pelanggan langsung pada transaksi barang keluarnya. Kemudian langsung data terakhir yang tampil di sini, ya. Kemudian pada video kali ini kita tambahkan pencarian data. Seterusnya kita tambahkan juga tampil data detail untuk faktur yang di sini, data temporary ya. Data temporary dari barang keluar, data detailnya. Baik, silakan buka Visual Studio Code-nya. Jangan lupa dijalankan menggunakan PHP Spark Serve. Selanjutnya, silakan buka file view barang keluar, kemudian form input ya. Kemudian di sini ada tombol cari pelanggan yang sudah kita buat sebelumnya di sini. Oke. Namun sebelum itu kita sembunyikan dulu ya ID pelanggannya. Di sini saya ubah jadi hidden. Kemudian scroll ke bawah, kita akan tambahkan Ajax jQuery ketika diklik tombol cari pelanggannya. JQ klik. Kemudian tambahkan selektor tombol cari pelanggan gitu. Kita tes ya apakah berfungsi ketika diklik. Kita jalankan ya, berarti sudah bisa tambahkan perintah Ajax di sini. Kemudian JQ Ajax, type-nya nggak usah karena kita cuma memunculkan modal ya, nggak ada data yang dikirimkan. URL di sini arahkan ke pelanggan. Kemudian modal data gitu ya. Kemudian datanya enggak. Data type-nya kita buat JSON di sini. Kemudian tambahin error. Errornya kita samain aja yang di atas. Karena semuanya sama. Oke. Kemudian di sini nanti modalnya kita akan tampung di sini yang sudah kita buat, view modal yang ini. Berarti saya akan buat seperti ini. Jika ada sebuah JSON data, maka tampung ke dalam view modal. HTML, respon data, kemudian show. Kemudian kita akan memunculkan modalnya, yang mana nanti selektornya kita buat modal tambah pelanggan. Nah, gitu ya. Kemudian tambahkan metode modal show, tampilkan. Selanjutnya, kita masuk ke controller pelanggan, tambahkan function modal data. Kita searching aja di sini pelanggan. Tekan Ctrl P ya. Kemudian saya tambahin di sini public function modal data. Tambahin logika. Jika ada request Ajax, kemudian saya buat variable JSON. Kirimkan JSON-nya, key-nya itu data untuk menampung view. Oke, ini nama view nanti kita buat modal data. Kemudian jangan lupa echo JSON encode. Oke ya. Kemudian kita buat file view modal data. Silakan masuk ke views, folder pelanggan. Tambahin di sini new file modal data. Oke. Kemudian di sini kita akan buat modal, kita tiru aja di sini yang ada di modal tambah. Kemudian kita copy, nih kita tekan tombol shift, kita copy sampai di sini. Kemudian kita pastikan, jangan lupa kasih penutup. Nah, gitu ya. Tanda penutup seperti ini, kalau udah muncul begini, kalau udah rapi, ya, kalau misalkan nggak muncul berarti sudah habis penutupnya. Oke, jangan lupa di save. Kemudian di sini kita ganti dengan modal data pelanggan. Nah, gitu ya. Kemudian
kita akan perbesar ukuran modalnya, tambahin di sini di bagian div modal dialog, tambahkan kelas modal large, ukurannya besar. Kemudian di sini saya ganti dengan cari data pelanggan. Oke, kita tes dulu, jalankan. Refresh. Oke, kita cek dulu. Di sini ada error ya. JSON view pelanggan modal data. Kita masuk ke phone input. Respon data. Di sini modal ya. Modal data, kemudian respon data. Kita cek dulu. Maaf, di sini bukan tambah ya, tapi data. Modal data pelanggan. Nah, ada yang salah ya. Ini memanggilnya ini. Oke, kita jalankan. Oke, sudah muncul. Selanjutnya, untuk datanya, kita akan menggunakan sebuah fitur namanya data table. Data table itu sebuah plugin yang sudah lengkap fiturnya, ada pencarian, dan langsung ada pagingnya. Jadi, data table ini sebenarnya ada dua sisi ya. Ada yang namanya server side, ada namanya client side data table. Nah, gitu ya. Perbedaannya apa? Kalau server side ini dia langsung pagingnya, limitnya langsung diproses melalui server. Kalau client side itu diproses oleh di sisi klien. Kemudian bedanya satu lagi, kalau misalkan Anda atau kalian nanti punya data banyak, ya, misalkan ratusan ribuan gitu ya, jangan sampai Anda menggunakan client side, karena proses datanya akan lambat, karena dia berada di bagian sisi klien. Maka dari itu gunakanlah server side, ya, gunakanlah server side. Jadi bagaimana sih caranya penggunanya? Pengen informasi lebih lanjut tentang server side ini, silahkan cari aja di Google gitu ya. Bagaimana caranya? Untuk codingnya itu ada beberapa yang kita copy paste dari paste bin yang sudah saya tampung di sini ya. Jadi kalian nanti bisa klik aja di bagian deskripsi video ini. Jadi caranya gini ya. Ya, caranya seperti ini. Jadi pertama adalah kita panggil terlebih dahulu plugin data tabelnya. Jadi saya kebetulan kan menggunakan template admin LTE ya. Jadi templatenya itu Anda klik ini bagian menu tables, kemudian ambil yang data tables, kemudian Ctrl U atau view page source. Kemudian kita akan copy ini. Ini cukup yang dua ini aja. Yang ini tidak ya. Yang button ini tidak. Kita copy, kemudian kita letakkan di sini. Ada dua cara bisa Anda letakkan, bisa di layout ya, layout PHP kita, di template kita, atau di sini. Nah, karena kita hanya menggunakan untuk tampil data saja, nggak perlu diletakkan di layout, karena kalau misalkan di layout itu dia akan setiap kita memanggil apa gitu ya, terus dia akan terus meng-load file ini. Jadi akan menjadi beban nantinya di sisi server kita gitu ya. Kemudian kita scroll bawah lagi, paling bawah kita cari di sini. Scroll paling bawah, cari juga yang ini. Bagian scriptnya cukup di bagian responsive bootstrap 4 ini. Nah, gitu ya. Cukup berarti ada 4. Kemudian kita pastikan di sini. Nah, gitu. Selanjutnya ini kita rubah. Ya, jadi base URL. Caranya ini cara ngebloknya tekan Ctrl D. Nah, gitu. Kemudian hapus, ganti dengan echo base URL. Dah, itu aja sebenarnya. Kemudian di sini di modal body tambahin perintah tabel seperti ini. Ya, kelasnya apa nanti kita copy aja. Untuk kelasnya kita akan tiru yang di sini. Ya, kita ambil yang kalau misalkan pengen yang responsif, kita bisa cek di sini ya, tekan Ctrl M. Oh, maaf.
Ctrl I ya. Nah, gini, kita ambil yang ini ya. Ada tombol seperti ini. Jadi caranya adalah kita klik nih, klik kanan, inspect element, kemudian cari yang tabel ini ya. Ambil yang kelas ini, kita klik kanan. Bukan, kita double klik saja di bagian kelasnya. Nah, itu ya, udah di blok. Kemudian kita copy di sini. Nah, gitu. Kemudian kita pastekan di kelas di sini. Nah, gitu, sudah ya. Selanjutnya, tambahkan kolom. Kemudian di sini nomor. Kemudian di sini kita buat nama pelanggan. Kemudian di sini telepon atau HP. Sip. Kemudian di sini aksi. Sudah. Kemudian tambahkan tag body. Oke. Selanjutnya adalah kalian tambahkan juga bagian script di sini. Saya akan membuat sebuah function namanya function data, list data pelanggan. Oke. Namun sebelum itu tambahkan di sini ya, tambahkan atribut ID di sini, data pelanggan. Oke, kita scroll ke bawah lagi. Kemudian kita tambahkan perintah seperti ini, ya. Oke, ini perintahnya. Jadi kalian bisa pause aja videonya, tambahkan perintah seperti ini. Ini data pelanggan, ambilnya dari sini ya. Nah gitu, kita panggil plugin-nya, method data table. Processing-nya true, server side kita aktifkan karena dia server side. Kemudian datanya kita ambil dari sebuah function list data nantinya. Oke, selanjutnya kita tambahkan sebuah function di sini. Public function list data. Oke, perintahnya apa? Perintahnya seperti ini. Kalian boleh klik saja nanti link controller data table ya, controller data table. Jadi di sini saya udah ada punya codingnya di sini ya. Jadi kalian silakan copy aja yang di sini. Cari aja ya controller data table CI4. Nah, ini formatnya. Jadi saya copy aja. Saya pastekan di sini. Nah, gitu. Kemudian service-nya kita akan tambahkan, ini masih error ya. Kita tambahkan sebuah perintah di sini. Use config ya. Kemudian di sini config service. Nah, gitu ya. Nanti yang di bawah itu nggak ada error lagi. Kemudian data modelnya kita akan membuat sebuah model nantinya, model data pelanggan. Jadi seperti ini. Silakan kalian buat sebuah model manual saja ya. Di sini model, saya klik kanan, new file, model data pelanggan. Jadi saya buat huruf besar ya. Data pelanggan.php. Nah, gitu. Codingannya apa? Jadi silakan kopas saja di codingan saya. Namanya nanti model data table server set CI4. Gitu. Kemudian ini saya copy semuanya ya. Saya copy semuanya sampai ke bawah. Saya pastikan di sini. Oke. Kemudian jangan lupa nama modelnya harus disamakan dengan nama file. Model data pelanggan. Oke. Ini get post-nya error. Dihiraukan saja ya. Ini sebenarnya nggak error sih. Ya. Selanjutnya kita tambahkan. Di sini kan masih kosong. Panggil nama tabelnya apa? Nama tabelnya karena kita belum ada relasi. Jadi sini kita buat pelanggan. Kolom ordernya sesuaikan dengan yang ada pada modal data ini. Yang ini kolomnya. Jadi kalau nggak ada order itu apa?
ascending sama descending ya, urutan gitu ya, diurut. Jadi sesuaikan dengan urutan kolomnya. Nomornya perlu diurut nggak usah, kita buat aja 0 ya, kita buat 0. Kemudian urutkan juga nama pelanggan nih, sesuaikan nama field, tel nama. Nah kemudian field telepon. Kemudian untuk yang aksi nggak usah, kita buat 0. Sudah. Kemudian kolom search kita bisa membuat pencariannya berdasarkan apa gitu ya. Jadi saya buat aja nih tel nama berdasarkan nama pelanggan dan berdasarkan telepon pelanggan. Nah gitu ya. Order, ini ordernya nanti data yang ditampilkan berdasarkan apa? Kita buat aja tel nama itu urutannya A sampai Z, ASC, ascending gitu. Sudah. Itu aja kalau misalkan satu tabel. Tapi kalau misalkan join tabel, nah nanti itu ya. Karena join tabel beda lagi perintahnya. Karena ditambahkan gitu. Baik. Jika sudah, di bagian kembali ke controller pelanggan, di sini ya, di sini kita ganti dengan model data pelanggan. Nah, gitu. Ya, pastikan nggak ada error karena nanti otomatis akan memanggil nih app model pelanggan. Maaf, model data pelanggan yang di sini. Oke ya, kita scroll ke bawah lagi. Di sini sudah. Kemudian request get method sudah, nggak usah dirubah. Kemudian di sini yang kita rubah. Nih, listnya itu ambil dari list yang di sini. Dipecahkan dalam bentuk field, ya, bentuk field. Kemudian row-nya apa gitu. Ya, row-nya apa. Jadi perintah yang di sini, kemudian ya tambahkan di sini row string nomor. Ini nomornya. Kemudian itu kan kolom pertama kan nomor ya. Kemudian kolom kedua adalah nama pelanggan. Berarti string row kayak gini sama. Kemudian listnya yang di sini. Karena data yang kita dapatkan dari model data pelanggan ini dalam bentuk objek, bukan array ya, bukan array. Kalau array dia perintahnya seperti ini. Nah ini field, ya field. Tapi kalau misalkan dalam bentuk objek, kayak gini, list, tanda panah, kemudian sebutkan nama fieldnya, pel, nama. Nah gitu. Kemudian cara yang sama, string list, pel, telepon. Gitu sudah. Kemudian untuk ini apa? Kolom ketiga. Kolom keempat apa? Kolom keempat di sini aksi. Berarti untuk aksinya kita kosongin aja dulu. Ya, untuk tombolnya kita kosongin seperti ini. Nah, harus sesuaikan dengan jumlah kolomnya. Nanti kalau misalkan nggak sesuai kolomnya gimana errornya. Ya. Oke, saya simpan di sini. Kemudian kembali ke modal data. Kita scroll ke bawah. Ini kita sudah buat function. Function ini kita akan panggil ketika Ajax jQuery jalan. Jadi JQ document ready, panggil functionnya list data pelanggan. Oke, silakan disimpan, kita jalankan. Semoga nggak ada error gitu ya. Kita refresh, jalankan, maka muncul datanya. Gimana para mahasiswa sekalian? Nggak error ya, mudah-mudahan nggak error. Kalau misalkan nggak sesuai gimana? Caranya gini, masuk ke controller, misalkan kolom aksinya lupa saya buat, ini saya hapus di sini. Oke, kita coba jalankan. Kita klik di sini, maka muncul seperti ini. Request unknown parameter 3. Artinya kolomnya tidak sesuai. Jadi, jumlah kolom yang ada di sini, di model data yang di sini, harus sesuai dengan jumlah yang ada pada jumlah string row array-nya yang ada pada function di sini, function list data. Nah, jadi saya buat aja kosong seperti ini. Gitu ya. Semoga kalian paham. Baik ya, semoga kalian paham. Nih, kenapa seperti ini? Berarti di bagian tabelnya kita tambahkan sebuah attribute style, kasih width-nya itu 100%. Nah, gitu ya. Saya refresh lagi. Itu sudah. Baik ya. Selanjutnya, jadi bisa diorder nih. Nah, gitu. Ya, ini nggak bisa. Ya, ini nggak bisa. Oke ya. Selanjutnya, itu error kenapa?
Ya, errornya di sini. Kalian bisa tambahkan di bagian modal data di sini. Targetnya 0, berarti indeksnya 0 itu ada nomor. Kalau pengen yang aksinya nggak bisa diorder, berarti kalian bisa tambahkan indeksnya, indeks berapa ini? 0, 1, 2, 3, berarti 3. Nah gitu, saya refresh lagi nih. Saya jalankan, maka nggak ada ada orderable-nya. Oke, bisa di sini bisa kita cari di sini. Ini. Oke ya. Nomor telepon misalkan 738. Udah muncul. Oke, kita akan buat tombol aksi ketika di sini diklik, maka munculnya ke di sini. Caranya adalah silakan masuk ke controller pelanggan, function list data. Di sini saya akan buat perintahnya seperti ini. Saya buat variabel tombol pilih. Nah, yang isinya saya buat ke kutip 2. Sebuah tombol button, tipe button. Ingat, kalau ada kutip 2 di dalamnya, di dalam kutip 2 lagi, tambahkan backslash di sini. Nah, gitu ya. Button, class, key, saya btn small, kemudian btn info gitu. Kemudian saya buat pilih di sini. Oke, nggak ada error ya. Kemudian saya buat perintah seperti ini. Aksinya on click. Nah, gitu. Tambahkan backslash di sini. Nanti saya akan membuat sebuah function namanya pilih pakai JavaScript yang isinya, nah gitu ya. Saya akan membuat seperti ini. Tambahkan kutip 2, kutip 1 1 kali, kutip 1 2 kali, kutip 2 2 kali, kasih tanda titik. Kemudian ambil variable list, ambil ID pelanggan, valid. Nah, gitu. Oke ya. Kemudian kita panggil variabelnya tombol pilih. Oke, kita jalankan lagi. Oke, sudah muncul. Kita pengen ketika diklik muncul di sini. Caranya adalah kembali masuk ke model data ya. Kita tambahkan sebuah function namanya function pilih yang membawa parameter ID gitu. Oke, kemudian oh ya, satu lagi parameter yang dibawa adalah ID pelanggan dan nama pelanggan. Jadi ini saya copy. Saya tambahkan parameter satu lagi, pel nama. Oke, kembali ke model data. Di sini tambahkan parameter kedua adalah nama. Nah, gitu ya. Koma, nama. Oke, kemudian saya buat perintah seperti ini, nama pelanggan. Ini adalah atribut ID nama pelanggan yang ada di form input, ya. Yang ada di form input yang di sini, nama pelanggan dan ID pelanggan. Oke, file, nama, oke. Kemudian di sini ID pelanggan. Kemudian di sini ID. Selanjutnya, ketika diklik itu, maka modal data pelanggannya kita hide. Oke, sudah. Saya refresh, saya klik ini. Oke, muncul dia. Oke, sudah muncul. Tip, gimana? Kemudian kita bisa juga nih, misalkan nih kalau misalkan data pelanggan udah banyak, kita pengen hapus. Bisa, caranya adalah kalian bisa tambahkan sebuah tombol lagi di sini. Ini saya copy aja ya. Nah, kayak gitu. Kemudian saya buat di sini tombol hapus. Kemudian saya kasih warna merah. Saya buat on click-nya itu hapus. Ya, kemudian nggak usah ini. Nah, boleh juga ya. Nggak apa-apa. Nggak usah dihapus, maaf. Kemudian saya buat di sini hapus. Oke, di sini saya tambahin spasi. Oke, panggil tombol hapus. Oke ya. Kemudian di modal tambah kita akan buat function lagi, function hapus, ada dua parameter ID dan nama. Kita akan buat notifikasi pakai switch alert ya, switch alert 2.
Oke, kemudian kita cari yang confirm. Oke, kita copy di sini. Kita pastikan di sini. Sip. Kita buat title-nya itu hapus pelanggan. Teksnya kita bisa buat seperti ini. Yakin menghapus data pelanggan dengan nama. Nah gitu ya, dengan nama, kemudian konsekutif, kasih tambah plus, tanda plus nama, plus lagi, isi tanda tanya. Nah gitu, yakin menghapus data pelanggan dengan nama ini, gitu ya. Kemudian kita bisa buat sini, ganti ya, hapus. Oke, jika kehapus, maka saya buat nih, Ajax, type-nya, arahkan ke sini, kemudian arahkan ke controller pelanggan, hapus data. Datanya apa? Datanya kita bawa ID. Kemudian data type-nya adalah JSON. Kemudian error, jangan lupa tambahin error yang ambil aja yang di form input ya. Kita scroll paling bawah, kita copy aja yang ini. Kita scroll di sini, sip. Kita akan buat function hapus, masuk ke controller pelanggan, function hapus. Jangan lupa buat if string this request is Ajax. Saya panggil ID tadi, get post ID ya. Kemudian saya panggil model pelanggan, new model pelanggan. Kita akan hapus menggunakan metode delete ID. Oke, kita buat JSON gitu, kemudian sukses. Kemudian data pelanggan berhasil dihapus. Jangan lupa echo JSON encode. Jangan lupa disimpan. Sip, kembali ke modal data. Kita tangkap responnya. Jika responnya sukses, maka kita munculkan pesan. Nah gitu ya. Panggil yang sukses, ikonnya. Kita bisa gunakan objek saja. Icon sukses. Kemudian title-nya hapus data. Kemudian buat teksnya respon sukses. Oke, jika datanya sukses berarti kita reload. Panggil function list data pelanggan. Oke ya, kita jalankan. Kita klik hapus. Oke. Kita refresh lagi. Apakah datanya berhasil dihapus? Sudah ya. Berarti dia belum ke-load. Gimana caranya? Baik, di sini masih error. Jadi saya sudah menemukan cara mengatasinya. Jadi ternyata saya cek di sini beberapa referensi. Jadi kita cukup menambahkan di bagian masuk ke model data di sini. Kita cukup menambahkan sebuah key namanya destroy ya. Destroy kayak gini. Kemudian kita buat true. Nah gitu ya. Jadi kita bisa tambahkan key tadi ya. Jadi ketika saya hapus di sini, maka dia langsung nge-reload. Nah gitu. Gimana para mahasiswa sekalian? Udah bisa ya? Baik, selanjutnya kita tambahkan untuk menampilkan data temporary yang di sini. Caranya adalah, silakan teman-teman para mahasiswa sekalian masuk ke form input di sini. Kita tambahkan terlebih dahulu
di bagian div di sini kita tambahkan di atasnya. Ya, yang di sini kan penutup div row ya. Bentar saya cek dulu. Oh ya, di setelah ini. Sini saya collapse dulu. Di hasilnya seperti ini. Tambahkan div lagi dengan kelas row. Ya, kemudian saya buat div call strip lg12. Kemudian di sini saya akan tampilkan data menggunakan Ajax yang mana filenya itu terpisah. Nah, jadi ya di lg12 saya tambahin di sini sebuah kelas, misalkan tampil data temp, gitu ya, sebuah kelas tampil data temp. Jadi saya akan membuat sebuah function di sini, sebuah function tampil data temp. Kemudian saya buat sebuah variabel faktur yang mana mengambil nilai ID yang nomor faktur di sini. Oke ya. Kemudian saya scroll ke bawah lagi. Nomor faktur, ambil nilainya. Nah, gitu ya. Kemudian selanjutnya saya buat Ajax method post. URL-nya kita arahkan ke controller barang keluar. Saya buat tampil data temp. Saya samain aja ya. Jadi ini fungsinya JavaScript, ini fungsinya nanti di controller barang keluar. Yang datanya saya akan membuat parameter nomor faktur. Ya, saya bedain ya, ini faktur diambil dari sini. Maaf, ini bukan titik koma. Kemudian data type JSON. Kita bisa buat sebuah animasi sedikit gini before send. Kemudian di bagian kelas tampil data temp HTML. Kemudian saya buat sebuah icon sini. Oh, maaf. Ini kutip 2 ya. Di sini kutip 1 aja. FA spinner. Nah, gitu ya. Kemudian saya buat error di sini, saya copy aja karena nggak terlalu hafal. Oke. Kemudian di bagian suksesnya, jadi kalau kalian bisa lihat di sini ya, ditampil data temp. Jadi di bagian di sini saya buat di luar kayak gini, tampil data temp. Kemudian ketika datanya diceng, kita panggil juga di sini tampil data temp. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan saya jalankan, hasilnya seperti ini. Ada spinnernya ya. Ini 404 berarti sebuah function tampil data tempnya belum kita buat. Jadi saya tambahkan di sini ya. Nanti jika respon data ini saya copy. Oke, nanti yang HTML-nya kita ganti dengan respon data. Oke ya. Saya simpan dulu. Kemudian tampil data temp ini, fungsinya ini saya buat di controller barang keluar. Ya, masuk ke controller barang keluar. Oke, di sini saya buat nih public function tampil data temp. Jangan lupa buat filternya jika ada request Ajax gitu. Nah, gitu ya. Kemudian saya buat variabel nomor faktur yang mengambil nilai parameter tadi, get post nomor faktur. Oke ya. Selanjutnya saya akan panggil model temp barang keluar. Kelasnya itu model temp barang keluar. Nah, gitu ya. Kemudian kita buka model
tem barang keluar, ini tekan Ctrl P, atau bisa Anda cari langsung di sini di modelnya ya. Kemudian model tem barang keluar ini belum kita edit, jadi kita hapus saja di sini. Primary key-nya kemarin, nama tabelnya di sini itu adalah ID ya, seperti biasa ini ya. Kemudian auto increment-nya kita hapus, kita tinggalkan cukup ini aja. Kemudian kita hapus di sini, tinggalkan cukup protected yang 3 ini aja. Kemudian kita ubah jadi tem barang keluar, primary key-nya yang ini. Kemudian kita panggil semua field yang ada kecuali yang ID ya, date faktur, kemudian date BRG kode, kemudian date apalagi, harga jual, kemudian date JML, kemudian date sub total. Oke ya. Kemudian kita akan menampilkan data yang mana dia berrelasi dengan tabel barang. Jadi kita buat sebuah function ya, saya buat tampil data tem seperti ini. Oke ya. Ini tampil data tem. Saya buat return di sini. String this tabel, panggil apa namanya? Nama tabelnya barang keluar, yang mana dia itu join dengan tabel barang ya. On BRG apa namanya? BRG kode, nah ya, BRG kode. Kemudian jangan lupa buat where. Ini ada tambahan sebuah parameter faktur, maaf, nomor faktur ya, kita samain aja. Kemudian di sini date faktur, ambil dari parameter nomor faktur, kemudian tambah lagi metodenya get. Oke, hasilnya seperti ini ya. Select bintang from ini, join dengan tabel barang, kemudian where itu ya. Selanjutnya masuk lagi jangan lupa disimpan, masuk lagi ke controller barang keluar. Oke, kita akan panggil datanya. Kita buat di sini data, kemudian tampil data ya, nilainya itu, maaf, saya buat dulu ya, variable data tem, model tem barang keluar, panggil metodenya tadi tampil data tem. Jangan lupa bawa parameternya ya. Ini pakai parameter, di sini juga pakai parameter. Baik, di sini saya buat view di folder barang keluar, nantinya namanya yaitu adalah data tem. Oke, jangan lupa bawa variabelnya. Oke, sudah. Oh maaf, ini ada yang salah ini ya, bukan tabel di sini, data tem ya, data tem di sini, data tem, maaf. Kemudian kita buat JSON, saya akan buat di sini data, kemudian view barang keluar, kemudian baru data tem, bawa variabelnya, kemudian echo JSON encode. Oke ya, semoga para mahasiswa sekalian paham ya. Ini dia data tem ini variabel menampung function dari query yang ada tadi. Kemudian yang query ini kita akan bawa ke view dalam bentuk array. Variabelnya itu data, key-nya itu tampil data. Kemudian yang data ini, variabel data ini itu akan kita kirimkan ke view data tem. Nah, yang data ini adalah yang akan nangkap JSON-nya yang ada di ini bagian form input barang keluarnya. Ini dia respon data. Baik, jika sudah,
kita akan membuat sebuah view data temp di di folder barang keluar di sini. Ya, new file data temp.php. Oke, saya buat dulu seperti ini. Saya coba jalankan ya. Hasilnya tampil. Oke ya. Selanjutnya kita akan buat tabel kelas di sini. Kemudian saya tambahkan tabel SM. Saya buat hover. Kemudian borderet. Jangan lupa kasih style, kasih lebarnya itu 100%. Kemudian saya buat di head. Buat kolom nomor. Ya, kode barang. Kemudian nama barang. Kemudian apa? Harga jual ya. Kemudian jumlah. Kemudian subtotal. Kemudian aksi gitu. Saya buat tanda crash saja. Oke, saya buat body. Perintah PHP. Buat nomor. For each. Variabel tampil data. Get result array. Row. Gitu ya. Kemudian jangan lupa kasih penutup for each-nya dengan perintah and for each. Tampil data yang di sini itu ada yang ada di controller barang keluar. Nah, ini dia. Ya, semoga paham. Baik, kita back lagi. Di sini kita tambahkan tr. Nah, gitu ya. Panggil variabel nomor. Ini echo nomor plus supaya nilai satunya akan bertambah. Kemudian td variabel row, panggil nih det brg kode, kemudian brg nama, kemudian harga jualnya ambil dari tabel detail ya, berarti det harga jual. Jangan lupa kita menggunakan sebuah metode number format. Nah gitu ya, ini saya pastikan tadi buat 0. Jadi separatornya kita ganti dengan koma, bukan titik. Kemudian 1000 separatornya kita ganti dengan titik. Nah, gitu. Kemudian ini jumlah subtotal sama, jadi kita copy aja yang ini. Nah, yang ini adalah det.jml. Kemudian ini det subtotal. Nah, gitu ya. Untuk aksinya kita kosongin aja dulu. Kemudian kita untuk khusus harga dan subtotal kita kasih align-nya itu ke kanan ya, text align. Oke, kita buat right. Kemudian untuk yang subtotal text align right. Oke, sudah. Kita jalankan ya, kita cek, semoga jalan. Refresh. Oke, sudah muncul. Kalau misalkan ini just reload ya. Oke, dia reload. Gimana para mahasiswa sekalian, sudah paham? Untuk video selanjutnya kita akan coba buat scan barcode di sini, sekaligus cari barang, kemudian tambah itemnya. Baik ya, silakan masuk ke video part yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.